Assalamualaikum. Halo semuanya. Masih semangat belajar kan? Walaupun kita belum bisa bertatap muka, harus tetap semangat ya. Materi kita hari ini adalah tentang hubungan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Berikut adalah gambar hubungan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kreativitas itu adalah memikirkan hal baru, sedangkan inovasi adalah melakukan hal baru. Entrepreneurship, kewirausahaan adalah menciptakan nilai dalam pasar. Entrepreneurship atau kewirausahaan selalu tak terpisahkan dari kreativitas dan inovasi. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Inovasi dan kreativitas adalah inti kewirausahaan. Kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, mengerjakan sesuatu yang baru, mencari peluang, menanggung resiko, dan kemampuan mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Kemauan dan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk 1. Menghasilkan produk atau jasa baru. Yang kedua, menghasilkan nilai tambah baru. Yang ketiga, merintis usaha baru. 4. Melakukan proses atau teknik baru. Dan yang kelima, mengembangkan organisasi baru. Untuk menjadi wirausaha, yang harus dimiliki pertama-tama adalah modal dasar berupa ide atau visi yang jelas, kemampuan dan komitmen yang kuat, kecukupan modal baik uang maupun waktu, serta kecukupan tenaga dan pikiran secara proporsional. Modal-modal tersebut sebenarnya tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan kemampuan, yaitu 1. Self-knowledge, yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukannya atau ditekuninya. Yang kedua, imagination, yaitu memiliki imajinasi, ide, dan perspektif serta tidak mengandalkan kesuksesan di masa lalu. Yang ketiga, practical knowledge, yaitu memiliki pengetahuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Yang keempat, search skill, yaitu kemampuan untuk menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Yang kelima, foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Yang keenam, computation skill, yaitu kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan masa yang akan datang. Yang ketujuh, communication skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Menurut Zimmerer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Yang ketiga, keinginan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan mempertahankan internal locus of control, yaitu minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang keempat, peluang untuk mencapai obsesi. Yang kelima, toleransi untuk mencapai risiko keseimbangan dan ketidakpastian. Yang keenam, yakin pada dirinya. Yang ketujuh, kreatif dan fleksibel. Yang kedelapan, ingin memperoleh umpan balik dengan segera. 9. Wirausaha penuh energi lebih baik dibandingkan rata-rata orang lain. Yang ke-10, berorientasi ke masa depan.
Yang ke-11, mau belajar dari kegagalan. Yang ke-12, kemampuan memimpin. Beberapa hal menjadi penghambat perkembangan kewirausahaan di Indonesia karena ada anggapan untuk melakukan wirausaha diperlukan 1. Modal. Masyarakat kita menganggap bahwa modal hanya berupa finansial dan harus disediakan dalam jumlah tertentu. Jika tidak ada, kita tidak dapat memulai wirausaha. Padahal, modal dapat berupa keterampilan, pengetahuan teknis, dan jaringan kerja, dan pada akhirnya dapat mendatangkan modal finansial. Yang kedua, keturunan. Seseorang sering mengatakan bahwa tidak dapat menjadi wirausahawan karena bukan seorang keturunan wirausahawan. Wirausahawan tidak melihat asal seorang, lingkunganlah yang membentuk dirinya. Jika seseorang berada dalam lingkungan para wirausahawan, ia akan cenderung bertindak dan berpikir wirausaha. Jika seseorang berada dalam lingkungan akademisi, ia akan bertindak dan berpikir secara akademisi. Yang ketiga, status sosial rendah. Masyarakat kita lebih memberikan penghormatan kepada kaum pekerja yang memiliki jabatan tertentu. Masyarakat kita sangat menghargai orang yang bekerja kantoran. Seorang wirausahawan yang usahanya masih kecil sering disebut pengangguran atau orang yang tidak punya pekerjaan. Yang keempat, pendidikan. Kewirausahaan tidak mengenal pendidikan, yang ada adalah kemampuan membaca, peluang usaha, kerja keras, tekun, dan cerdik. Yang kelima, jenis kelamin. Saat ini banyak wirausahawan yang berasal dari wanita, bukan mutlak pria. Dalam berwirausaha tidak ada perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, kesehatan atau kelengkapan fisik. Banyak usaha yang dijalankan dengan kursi roda. Segudang prestasi didapatkan melalui belajar dan bekerja keras yang didorong oleh motivasi diri yang kuat untuk meraih sukses sejak masa remaja. Beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya antara lain 1. Tidak kompeten dalam manajerial, tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik maupun mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, kurang bisa mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Berikut adalah faktor yang menunjang keberhasilan wirausaha. Yang pertama, mampu melayani konsumen secara baik dan mengetahui persis target pasarnya. Yang kedua, memiliki modal cukup. Yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Yang keempat, mampu mengatur waktu secara efektif. Yang kelima, memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan. Nah, seorang wirausaha yang ingin berhasil dalam usahanya janganlah loyo atau pasrah diri, tidak mau berjuang, tetapi harus bersemangat tinggi ya. Berjuang dan berambisi ingin maju dengan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Wirausaha harus melakukan pengembangan secara berpikir maju. Salah satu yang dapat dilakukan adalah pengendalian usaha yang efektif dan efisien, yaitu dengan menentukan standar kerja, menilai prestasi kerja, dan mengendalikannya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.